Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, pertama yaitu saya sendiri dengan Chris Amelia Lestari dengan NIM 22231019. Selanjutnya Indah Muharani Putri dengan NIM 22231018. Yang berikutnya ada Salwa dengan NIM 22329095, dan terakhir yaitu ada Taufik Hidayatullah dengan NIM 22329102. Lembaga Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Tapi apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Jadi, pengamalan sila Pancasila itu artinya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kesempatan kali ini, kelompok kami hanya akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila pada bidang politik. Berikut adalah pemaparannya. Secara umum, perwujudan Pancasila dalam bidang politik meliputi lembaga negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila itu dalam bidang politik seperti apa sih? Berikut contohnya. Yang pertama, pengembangan lembaga negara. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh dalam lingkungan lembaga negara Indonesia. Lembaga negara Indonesia mengalami beberapa perubahan bentuk. Sebelum era reformasi, mereka adalah lembaga tertinggi yang membawahi DPR, MA, DPA, Presiden, dan BPK. Tetapi, demi menjunjung tinggi nilai demokrasi yang tercantum dalam Pancasila, sistem lembaga negara Indonesia setelah demokrasi pun berubah. Hal ini ditandai dengan perubahan kedudukan MPR menjadi setara dengan kedudukan lembaga tinggi lainnya. Persamaan kedudukan ini diharapkan semua lembaga negara tinggi di Indonesia bisa saling mengawasi dan mengoreksi satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah pengembangan hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pada awal pembentukan Negara Republik Indonesia, pasal tentang hak asasi manusia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 28. Nah, dalam upaya perwujudan nilai Pancasila dalam kegiatan politiknya, Indonesia melakukan perubahan terhadap pasal tersebut, yaitu dengan ditambahkannya pasal 28 menjadi pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Selain melakukan perubahan terhadap pasal tersebut, Indonesia juga membentuk undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999, yang mana undang-undang baru tersebut ini disahkan oleh Bapak Presiden B.J. Habibie. Nah, pembentukan undang-undang baru tersebut ini diharapkan untuk Indonesia mampu menjadi negara yang dapat memenuhi kebutuhan hukum tentang hak asasi manusia pada masa itu hingga masa yang akan mendatang. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia melakukan upaya nyata dalam perwujudan nilai Pancasila di kegiatan politiknya. Karena pada dasarnya, sistem politik di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Perkembangan demokrasi Pancasila dalam bidang politik diwujudkan dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan menjunjung tinggi pendapat rakyat dan membuat keputusan politik di Indonesia. Contohnya, perubahan sistem pemilu di Indonesia. Sejak tahun 1999, pemilihan presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyatnya. Dan di tahun 2004 pun, rakyat sudah langsung memilih kepala daerahnya.
kebijakan pemilu tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pemilu yang disahkan pada masa awal reformasi tahun 1999. Yang terakhir, pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terwujudnya sistem nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal itu menunjukkan bahwa dalam penyusunan dan penetapan undang-undang maupun peraturan lainnya harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai Pancasila yang luhur, yang mencerminkan proses keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan mafia hukum menjadi sumber masalah penegakan hukum yang tidak mengimplementasikan Pancasila.